Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi akramana bi ummati sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, khususnya adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga pada saat ini sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan dan kita bisa taat kepadanya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dan semoga amal-amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia yang mulia, manusia yang akhlaknya sungguh mulia, dan manusia yang akhlaknya ini langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti akhlaknya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri Nabi Muhammad sungguh banyak akhlak yang mulia. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memuji langsung kepada Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh di dalam dirimu wahai Muhammad ada akhlak yang sangat mulia. Dan juga kita tahu bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika beliau lama suilat, ketika Sayyidah Aisyah ditanya an akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak Nabi Muhammad, maka jawaban Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwa akhlak daripada Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau kita bahas bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kita jelaskan akhlak Nabi Muhammad begitu banyak. Namun saya akan mencoba beberapa akhlak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, walaupun kita belum bisa begitu perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad bahagia. Di antaranya akhlak Nabi adalah azizun alaihi ma'anittum. Sebagaimana Allah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu akan merasa sedih atas penderitaan yang kita lakukan. Artinya Nabi Muhammad akan selalu merasa sedih dengan penderitaan yang kita lakukan. Artinya Nabi Muhammad itu selalu ingin bagaimana caranya umatnya itu sangat mudah dalam urusannya. Khususnya adalah mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Supaya apa? Kita mudah dalam beribadah kepada Allah, supaya kita mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk mengikuti perintah Allah dan juga Rasulnya. Itu yang selalu diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad harisun alaikum, yaitu sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan untuk kita semua. Jadi Nabi Muhammad selalu berusaha bagaimana caranya agar kita selamat, bagaimana caranya agar kita keimanan ini selalu kokoh dan terus sampai kita meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad amat belas kasih sayang terhadap semua orang-orang yang mukmin. Dan juga di antara akhlak Nabi Muhammad SAW
yaitu adalah kasih sayangnya yang begitu luar biasa. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menjadi pembantu Nabi Muhammad, saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyara sinin, selama 10 tahun. Wallahi, kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, demi Allah, maqala li uffan qattu, selama 10 tahun saya membantu Nabi Muhammad, berkhidmah kepada Nabi Muhammad sekalipun tidak mengatakan duh. Kenapa? Menunjukkan kekecewaan kepada Anas bin Malik. Kenapa? Atau duh, kenapa kamu? Menunjukkan kekecewaan Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik. Itu selama 10 tahun, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah merasakan itu. Dan juga selama 10 tahun, wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa hal fa'alta kada. Dan selama 10 tahun Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada saya, kenapa kau lakukan ini, atau kenapa kamu tidak melakukan ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik selama khidmah 10 tahun tidak pernah disalahkan oleh Nabi, dan juga tidak pernah dipertanyakan kenapa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita pelajari bagi siapapun yang mempunyai pembantu, yang mempunyai anak buahnya. Kita belajar dari Nabi Muhammad. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kenapa ditaruh di sini? Kenapa tidak kau lakukan ini? Itulah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Dan di antara akhlak mulia Nabi Muhammad, sebagaimana digambarkan oleh Syekh Ja'far Al-Bazanji, beliau mengatakan, wa annaul habib alladhi hasunat tiba'uhu wa sajayahu. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau wataknya sangat bagus, budi pekertinya sangat hebat. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin. Di antara akhlak Nabi Muhammad, beliau sangat cinta kepada orang-orang fakir dan juga sangat cinta kepada orang-orang miskin. Bahkan wa yajlisu ma'ahum, mau duduk bersama mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir. Wa ya'udu mardahum, dan jika orang miskin itu sakit, orang fakir itu sakit, maka Nabi akan cepat-cepat mendatangi dan juga menengok, menjenguk orang-orang fakir dan miskin yang sakit tersebut. Wa yushayyi'u janaizahum, dan juga Nabi akan mengantarkan jenazah orang-orang miskin. Wala yahqiru faqiran, dan Nabi Muhammad tidak pernah mencemooh orang-orang fakir. Kenapa Rasulullah SAW ini melakukan ini? Kenapa saya bacakan tentang ini? Karena sekarang banyak sekali dari kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku umat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, ingin mengikuti Nabi Muhammad. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ada tetangga fakir yang meninggal dunia, kita pura-pura sibuk. Ketika kita diundang untuk tahlilan karena mereka orang fakir, tidak hadir. Duduk bersama mereka, enggan. Bahkan mohon maaf, para ulamanya, para kiainya, ketika yang meninggal dunia atau yang mengundang orang fakir, mereka tidak mau datang dengan alasan apapun. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati orang-orang fakir, menghormati orang-orang miskin. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan miskin, dikumpulkan dengan orang miskin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga lebih dulu. Dan juga di antara akhlak Nabi Muhammad SAW, wa yata'allafu ahla syaraf, beliau mencintai orang-orang yang mulia. Dan juga wa yukrimu ahlal fadl, kalau memang orang-orang itu mulia, maka dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yamzahu, dan juga Nabi Muhammad itu bercanda, tidak khusyuk, tidak selalu urusan akhirat, tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad itu ada bercandanya. Namun bercandanya Nabi Muhammad SAW itu selalu dengan benar, tidak pernah bohong. Wa la yaqulu illa haqqan, dan Nabi Muhammad tidak pernah berbicara terkecuali pembicaraan yang hak, yang benar, karena ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hidup di dunia ini ada bercandanya, akan tetapi bercanda yang kiranya ada manfaatnya, bercanda yang kiranya memberikan keberkahan, menyenangkan orang, idkhulus surur, sehingga itu salah satu daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antara akhlak Nabi Muhammad, wa yabda'u man laqiyau bisalam, Nabi Muhammad selalu mengawali ucapan salam kepada orang yang pertama kali bertemu. Kita ini setiap kali bertemu dengan orang,
bukan mengucapkan salam, tapi justru yang pertama kali kita ucapkan mangga. Tidak mengucapkan assalamualaikum. Padahal ajaran Nabi Muhammad ketika kita bertemu dengan orang, siapapun orangnya, mengucapkan assalamualaikum. Bahkan mungkin kalau kita lihat sifatnya semut itu setiap kali bertemu mesti salaman. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, afsyus salam, tebarkan salam dan ucapkan salam ketika bertemu dengan siapapun, kita tidak pernah melakukan itu. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini mari kita sama-sama sedikit demi sedikit mengenal akhlak Nabi Muhammad dan mempelajari dan mengikuti Nabi Muhammad. Di antaranya adalah setiap kali kita bertemu dengan siapapun maka ucapkanlah salam. Dan ini adalah amalan yang sunnah namun pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang wajib, yaitu menjawab salam. Menjawab salam wajib hukumnya, mengawali salam hukumnya sunnah. Akan tetapi mengawali salam itu yang sunnah pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Kenapa? Karena banyak orang yang enggan untuk mengawali salam. Ini di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari. Sehingga kalau kita mempelajari akhlak Nabi Muhammad begitu luas, sehingga Habib Adil Habsyi beliau mengatakan wa'ada tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Artinya kalau kita mau menyebutkan sifat-sifat Nabi, siapapun orangnya, sepandai apapun untuk mensifati akhlak Nabi Muhammad, maka waktunya habis, sementara sifat Nabi Muhammad masih belum disebutkan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba, termasuk umat-umat yang bisa mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa jalali wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadika sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى إن الله وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسlimin amah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, maka tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau terima amal ibadah kami ya Allah, terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami dan juga keluarga kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di
di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati, yang mana di bawahnya neraka ya Allah. Selamatkan kami dan masuk surga bersama manusia yang paling mulia Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada siang hari ini di tempat yang mulia ini ya Allah, semoga kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, permudah semua urusan kami, baik urusan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, akan tetapi cabutlah nyawa kami saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba-Mu ya Allah, termasuk umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami tahu bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad, namun kami belum tentu diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, karena kami belum bisa memuliakan Nabi Muhammad, belum bisa menyenangkan Nabi Muhammad, belum bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Maka dari itu dengan bulan yang mulia ini ya Allah, bulan kekasih-Mu Nabi Muhammad, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bisa mengikuti Nabi Muhammad ya Allah, yang bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad, yang bisa mengikuti Nabi Muhammad ya Allah, dan bisa mencintai-Mu ya Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadikan kami termasuk orang yang bisa mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sekalipun kami banyak dosa ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Tanamkan dalam diri kami mudah untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk bisa menyebut Nabi Muhammad dengan lewat salawatnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.